Kelihatan ya? Nah, ini seperti yang minggu lalu saya sempat sampaikan kan ya gambarnya. Kita memang kalau bicara mengenai project management itu umumnya ya, yang ini sudah tradisional sih sebenarnya. Sekarang ini udah banyak sekali versinya ya. Cuman yang paling utama itu memang kita masih mengenal istilahnya iron triangle ya, atau apa time cost and quality ini ya. Waktu, biaya, mutu dan waktu ya. Nah, ini uh, kita bicara kalau misalnya hanya fokus di cost ya, dan kita kemudian mempertimbangkan time-nya, bisa jadi kita memberikan something produce ya, memberikan sesuatu yang low quality gitu kan ya, karena kita tidak mempertimbangkan aspek quality-nya. Sebaliknya kalau kita mempertimbangkan, kita fokus sekali pada aspek cost, harusnya murah, kemudian quality-nya juga bagus gitu kan ya, ya bisa jadi proyeknya terlambat gitu kan ya. Kemudian kalau kita fokus hanya di aspek quality, ya kan, kemudian di time, bisa jadi itu biayanya menjadi sangat mahal. Maka dari itu pertimbangan mengenai balance ketiga hal ini mutlak diperlukan gitu kan ya. Nah, sebagai salah satu kriteria penting ya dalam industri konstruksi itu memang adalah terkait dengan aspek pembayaran ya. Dan ini banyak sekali isu yang harus dituangkan ke dalam kontraknya gitu kan ya. Misalnya bagaimana sih cara pembayaran itu dilakukan ya kan? Apakah pembayarannya hanya sekali gitu atau akan berkala? Kalau berkalanya apakah tiap bulan atau tiap milestone gitu ya. Nah, terus mata uang pembayaran yang perlu dibayarkan itu seperti apa? Kalau di Indonesia kan ya pastilah pakai rupiah gitu kan ya. Cuman kalau misalnya kontraknya internasional, misalnya itu pembayarannya berupa apa nih, gitu kan ya. Di misalnya Mas kita punya proyek di Arab Saudi, dia bayarnya pastinya umumnya ya sesuai dengan negara setempat kan ya, Saudi Rial gitu kan ya. Atau misalnya bisa saja dia ini ternyata adalah kontraknya loan gitu kan ya. Dananya itu dananya hibah dari loan misalnya atau hibah gitu lah ya internasional. Nah ini kemudian misalnya katakanlah kontraknya itu apa gitu ya di hibah dari Jepang. Nah dibayarkan secara yen gitu kan. Tapi di Indonesianya kepada pemilik atau pengguna jasanya ya sebagai rupiah gitu kan ya. Nah, itu perlu ditentukan dulu di dalam dan dinyatakan di dalam kontraknya mata uang yang akan yang digunakan ya untuk pembayaran. Kemudian metode pembayarannya bagaimana ya. Kemudian apa ya dia? Apakah perlu ada jaminan gitu kan ya setiap pembayaran gitu ya. Nah macam-macam pembayaran yang dilakukan ya dari pemilik proyek kepada kontraktor itu bisa berupa advance payment ya uang muka, kemudian interim payment ya pembayaran secara berkala ya, kemudian final payment ya uang yang memang ya untuk final ya pada saat akhir proyek itu diberikan disetujui dalam sertifikat pembayaran finalnya maupun klaim-klaim konstruksi ya yang terkait dengan additional cost ya. Uang muka ya, kalau uang muka tadi kan advance payment gitu ya, itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pemilik proyek kepada kontraktor ya. Ini sebagai apa? Ya, tentu sebagai jaminan bagi kontraktor dan juga sebagai modal pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor. Nah, sebagai gantinya kontraktor akan diminta untuk memberikan jaminan uang muka advance payment bond ya. Nah, ini nanti dipegang oleh si pemilik proyek gitu kan ya. Nah, nanti kontraktor harus memastikan bahwa jaminan tersebut sah dan berlaku sampai jumlah uang yang muka yang diberikan oleh pemilik proyek sudah terbayarkan ya. Nah, pengembalian uang muka dilakukan dengan cara memotong uang progres pekerjaan sebagaimana yang terdapat di dalam
sertifikat pembayaran. Misalnya dia sertifikat pembayaran bulan pertama ini 10% dari progres ya. Nah, 10%. Kemudian kan advance payment-nya itu 10% dari total nilai pekerjaan. Berarti ya dia potong lagi nih tiap bulannya yang tiap kali pembayaran misalnya tadi progres bulan pertama 10%, maka dipotong, didedak ya 10% sebagai uang mukanya gitu ya. 10% dari 10% gitu kan ya. Jadi 1%. Nanti sampai katakanlah setiap bulan sampai bulan ke-10 itu 10%, jadi selesai 10 bulan. Nah, berarti pada bulan ke-10 progresnya kan sudah 100%. Harusnya kontraktor dibayar 100% dong ya kan, tapi kan dia kemarin sudah awalnya udah terima uang advance payment-nya itu 10% di awal sekali gitu ya, berarti harusnya dia terima totalnya bersih itu adalah 90%. Jadi kan tiap yang 100% nih 10% sampai 10 bulan nih didedak tuh 10% tiap bulan, jadi kan 1% tiap bulan sampai ke bulan ke-10 ya 10%-nya gitu kan ya. Nah, dan memang pemotongan ini biasanya dilakukan dalam bentuk persentase ya yang disepakati oleh kedua belah pihak ya. Nah, umumnya ya kalau misalnya berapalah tergantung dengan persennya uang muka ya. Kalau uang mukanya 20% ya dedaknya mungkin 20% ya kan. Kalau uang mukanya tadi 10% ya pemotongannya dedaknya ya 10% ya tiap kali dia ini pembayaran interim interim payment-nya gitu ya. Nah, apabila uang muka tersebut belum terbayarkan sampai dengan serah terima pertama, nah maka kontraktor bertanggung jawab untuk mengembalikanlah sisa uang muka tersebut yang belum terbayarkan. Nanti kalau misalnya sudah selesai, maka kontraktor bisa meminta pengembalian jaminan uang muka tersebut kepada pemilik proyek. Ya. Nah, ini bentuk jaminan uang muka dari ini contohnya aja ya. Ini contohnya aja, ini saya ambil dari Mahkamah Agung. Ya. Ini bentuknya ya, nomor jaminan, nilai, dengan ini menyatakan nama penyedia ya sebagai penyedia, kemudian sebagai penjamin nih ya bentuk dari perusahaan penjamin ya atau asuransinya. Nah ini berapa gitu ya nama PPK-nya dari mana? Dari berarti ini kalau PPK berarti ya dia adalah pekerjaan publik ya, infrastruktur publik ya, PPK pejabat pembuat komitmen ya dari PUPR atau dari mana gitu kan, kementerian mana sebagai pemilik pekerjaan. Selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah sekian. Nah ini nanti poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 nih surat jaminan ini berlaku sampai ya selama ya kan katakanlah 200 hari kalender misalnya, efektif mulai dari tanggal sekian Oktober misalnya ya sampai dengan sekian Mei misalnya ya. Nah inilah bentuk umumnya dari jaminan uang muka. Bisa jadi beda-beda tergantung dengan template-nya si asuransi atau perusahaan penjamin ya yang mengeluarkan jaminan itu gitu ya. Nah, sekarang materinya 10.000 ya, nggak ada 6.000 lagi ya. Ini kan contohnya aja ya. Nah, selanjutnya mengenai sertifikat pembayaran ya kan. Kan setiap prestasi pekerjaan di lapangan, kemudian kan kontraktor akan melakukan klaim. Klaim satu-satunya klaim yang tidak menjadi sengketa ya. Memang sudah menjadi entitled hak lah ya bagi kontraktor itu adalah klaim progres pekerjaan ya kan. Karena memang kontraktor sudah melakukan prestasi pekerjaan di lapangan, maka dia kemudian mengajukan klaim progres atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah ini diwujudkan dalam sertifikat pembayaran ya kan. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikat pembayaran? Sertifikat pembayaran adalah sebuah sertifikat yang menunjukkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dan dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang ya. Nah ini menjadi alat bagi kontraktor untuk meminta pembayaran atas progres pekerjaannya ya kepada pemilik proyek. Nah ini siapa yang buat? Yang buat itu adalah konsultan MK dan disahkan oleh konsultan MK. Namun umumnya ya memang konsultan MK akan mengacu pada laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat dulu oleh
kontraktor kan, karena kan umumnya kontraktor sebelum dia mau menagih dia akan membuat laporan pekerjaan dulu. Oh, katakanlah bulan pertama ini sudah berapa persen, kemudian diajukan kepada konsultan MK, ya kan? Nah, konsultan MK kemudian akan mengecek dulu, mereview benar atau enggak. Setelah mereview, ngecek, kemudian konsultan MK akan menerbitkan sertifikat pembayarannya, ya. Dari sertifikat pembayaran inilah baru nanti kontraktor itu bisa menagih pembayarannya, pencairan pembayaran kepada employer gitu ya. Nah, beberapa hal sih, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lah ya. Terkait dengan sertifikat pembayaran ya. Misalnya sertifikat itu apakah diberikan tepat waktu ya sesuai dengan prosedur di dalam kontrak. Kan di dalam kontrak itu biasanya sudah ada klausul tuh mengenai pembayaran. Sertifikat pembayaran itu kalau misalnya nggak diberikan atau ditunda-tunda pemberiannya oleh konsultan MK ya bagaimana ini kan nanti harus ada mekanismenya ya yang kemudian harus dijalankan oleh para pihak ya. Kemudian misalnya sertifikat itu tidak diberikan dengan format yang benar, ya kan? Format yang benar itu maksudnya seperti apa? Formatnya itu tidak ada nilainya, tidak ada nama certifiernya ya si konsultan MK-nya, artinya tidak disahkan oleh konsultan MK-nya, misalnya kan ya. Mungkin perlu ada cap stempel konsultan bisa jadi ya. Nah, ini adalah format dari sertifikat pembayarannya gitu ya. Kemudian bisa jadi sertifikat itu menjadi tidak sah kalau misalnya ada unsur kecurangan ya atau penipuan atau kong kali kong lah antara misalnya kontraktor dengan konsultan MK misalnya kan ya. Harusnya prestasi pekerjaan di proyek itu belum segitu tapi kemudian di sertifikat konsultan apa pembayaran yang disetujui oleh konsultan MK ini kok sudah menyatakan segini gitu kan ya. Nah ini kan ada something wrong gitu ya. Ada mungkin kong kali kong mungkin kan ya ada unsur penipuan di dalamnya. Nah ini bisa menjadi tidak sah kalau misalnya oleh pemilik proyek yang benar-benar kemudian mereka mengecek ke lapangan kok begini gitu ya. Tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan gitu kan ya. Dan hal-hal lain lah yang dapat membuat sertifikat itu menjadi tidak sah gitu ya. Nah ini nih tadi nih, estimasi nilai kontrak harus ada ya kan. Nilai perubahan pekerjaan, misalnya ada claim variation ordernya, nah itu juga perlu dicantumkan di dalam payment certificate-nya. Jumlah uang yang ditambahkan atau dikurangi atas kebijakan biaya eskalasi misalnya ya. Sejumlah uang yang dikurangkan untuk retensi, uang yang ditambahkan atau dikurangkan untuk pengembalian pemotongan ya, ataupun uang muka, dan lain-lainnya. Nah ini nilai-nilai ini harus ada di dalam payment certificate ya. Namanya juga payment certificate. Pasti harus ada angkanya dan bagaimana cara perhitungan angka itu didapat gitu ya. Nah ini contohnya aja ya. Contoh payment certificate ya. Di sini contohnya ya ABC Construction lah ya, nama perusahaannya ada logonya ya kan, ada nomor sertifikatnya ya. Ini interim keberapa ya. Ini nama kontrak, nomor kontrak ya, nama proyek, konsultan dan lain diisi. Nah ini kemudian ada summary evaluation ya. Jadi penilaiannya itu berapa nih angkanya di sini ya. Kemudian ada di add atau deduct ya. Ada penambahan atau pengurangan, ada adjustment sesuai dengan bill nomor berapa misalnya kan ya. Dan di sini ada amount-nya gitu ya. Kemudian ada certified by ya. Yang penting itu adalah certified by oleh siapanya, oleh konsultannya, MK-nya ya. Ataupun oleh kalau misalnya tidak pakai konsultan ya langsung kliennya gitu kan ya. Nah ini ini kronologi ya dari pemilik proyek ya kan. Dia harus diawali dengan kontraktor dulu. Kontraktor akan menyerahkan laporan progres pekerjaan ya kan. Kemudian nanti superintendent atau ya konsultan MK-nya ya kan atau pokoknya wakil dari pemilik proyek ini akan memeriksa
kebenaran dari laporan progres yang diajukan oleh kontraktor. Kalau misalnya dia butuh ke lapangan, ngecek ke lapangan, butuh informasi, maka kontraktor wajib untuk memberikan informasi terkait ya, apabila memang dibutuhkan oleh si konsultannya gitu ya. Kemudian nanti konsultan akan menyetujui laporan progres dan menerbitkan sertifikat pembayarannya. Kontraktor kemudian akan menyetujui laporan progres dan menandatangani sertifikat pembayaran, artinya dia setuju ya kan. Kemudian pemilik proyek melakukan pembayaran sesuai dengan sertifikat pembayarannya, nominalnya gitu ya. Kemudian kontraktor akan menerima pembayaran. Nah, ini adalah kronologi terkait dengan aspek pembayarannya ya, sesuai dengan kontrak. Next itu terkait dengan schedule pembayaran ya. Seperti tadi ya, awal sekali saya bilang, kedua belah pihak itu dapat menyepakati itu terlebih dahulu ya di dalam kontrak terkait dengan schedule pembayaran ya yang akan diterima oleh kontraktor. Pembayaran ini kan dapat dilakukan secara bulanan ya, atau bertahap atau sesuai dengan permintaan kontraktor ya. Apabila nih di dalam kontrak itu tidak menyepakati apabila sebelumnya itu telah disepakati dulu ya. Apabila di dalam kontrak itu telah disepakati misalnya katakanlah bahwa schedule pembayaran dilakukan secara bertahap, maka pembayaran bertahap ini merupakan nilai estimasi ya dari nilai kontrak yang untuk pembayaran bertahap itu gitu ya. Tetapi apabila pada kenyataannya nih ya realisasi progres pekerjaan di lapangan itu tidak mencapai nilai pembayaran pada schedule pembayaran bertahap ini, ya kan? Biasanya kan ada milestone-nya harus 20%, berapa persen, ya kan? Nah, maka konsultan INKA akan membuat revisi, ya, revisi dari schedule pembayaran bertahapnya, gitu ya. Apabila nih kontrak itu tidak menyepakati terkait dengan schedule pembayaran, maka pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu ya, ketika kontraktor meminta untuk dilakukan pembayaran. Artinya ketika kontraktor menagih ya kan, aduh nih udah habis nih modal saya untuk bekerja di lapangan. Dia kemudian menagih nih kan. Nah, tagihannya ini nanti ya para pihak akan ke lapangan untuk melihat dan mengecek gitu ya sesuai dengan prestasinya di lapangan gitu. Jadi nanti kontrak ya sama lah, pasti kontraktor harus kemudian menyerahkan laporan perkembangan pekerjaan ya dan estimasi pembayarannya gitu ya, tagihannya. Konsultan NK akan mengkaji dan mengoreksi jumlah estimasi pembayaran tersebut sesuai dengan perhitungannya ya dan menuangkannya ke dalam sertifikat pembayaran ya. Nah, ini kasusnya itu yang mungkin muncul adalah terkait dengan keterlambatan pembayaran ya. Jadi apabila nih kontraktor tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka kontraktor berhak kemudian memperoleh pungutan finansial atas keterlambatan pembayaran tersebut. Besarnya denda ini dituangkan ke dalam kontrak ya, dan biasanya dihitung berdasarkan persentase suku bunga bank ya. Kontraktor berhak atas pungutan ini tanpa memiliki kewajiban untuk mengirimkan pemberitahuan formal kepada pemilik proyek. Kalau misalnya memang begitu ya bahasanya di dalam kontrak. Tapi kalau di dalam kontrak yang sudah disepakati atau sudah dituangkan harus memberikan pemberitahuan notis ya, yang maka wajib sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak gitu ya. Nah, ini apa sih di dalam FEDIC ya? Ini saya ambil dari FEDIC yang terbaru 2017 ya, yang Red Book ya. Pada klausul 14.8 mengenai delayed payment ya, keterlambatan pembayaran ya. Ini jika kontraktor tidak menerima sejumlah pembayaran ya, sesuai dengan subklaus pembayaran, maka kontraktor berhak untuk menerima charges ya, biaya lah ya, financial charges yang di compounded ya, yang disamkan ya secara bulanan ya.
untuk atas jumlah yang belum dibayarkan selama periode keterlambatan tersebut gitu ya. Nah, ini ada contohnya di sini. Kalau di FIDIC ya, berdasarkan FIDIC ya, unless otherwise stated in the contract data, maka this financing charges shall be calculated at the annual rate of 3% ya, 3% ya, dari jumlah pembayaran yang belum dibayarkan itu gitu ya. Next, ini mengenai retensi ya. Jadi apa sih retensi itu? Retensi itu sebenarnya merupakan sebuah pemotongan ya yang diberlakukan oleh pemilik proyek atas pembayaran hasil pekerjaan kontraktor. Nah, apa sih tujuannya? Ya, retensi ini tentu bertujuan untuk menjamin lah ya agar kontraktor menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas ya, artinya sampai BST 2 selesai ya. Retensi dinyatakan dalam bentuk persentase ya. Dan seringkali besarnya itu biasanya 5-10% ya. Dan itu yang akan dipotongkan tiap kali penagihan oleh kontraktor ya. Uang retensi yang dipotongkan ini akan dikembalikan kepada kontraktor ketika seluruh pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Artinya ketika BST 2 selesai ya. Jadi kan retensi ini digunakan untuk untuk masa pemeliharaan sih umumnya ya. Setelah BST 1 selesai, harusnya kan sudah 100%, tapi kemudian dipotong nih 90, katakanlah 10% ya uang retensinya, itu dipotong untuk menjamin selama masa pemeliharaan, katakanlah masa pemeliharaan sudah ditetapkan dalam kontrak itu adalah waktunya 6 bulan ya. Dan selama 6 bulan ini kemudian masih ditemukan ada cacat-cacat pekerjaan yang perlu diperbaiki oleh kontraktor. Karena selama masa 6 bulan ini katakanlah itu sebagai masa garansinya kontraktor atas pekerjaan dia gitu kan ya. Nah, maka kalau ada cacat ya kontraktor berkewajiban untuk memperbaiki cacat itu ya. Namun kalau kontraktor tidak mau memperbaiki ya pemilik proyek masih punya pegangan kan ya uang retensi ini untuk memperbaiki cacat itu ketika masa pemeliharaan berlangsung gitu ya. Dan umumnya memang terdapat perbedaan ya, beberapa perbedaan cara ya dan besar jumlah pengembalian uang muka ini ya. Misalnya itu dalam FIDIC Red Book ya, kayak 99, misalnya belum cek lagi dengan yang 2017 ya. Uang retensi itu akan dikembalikan sebesar 50% pada saat serah terima pertama, dan sisanya itu dikembalikan setelah masa pemeliharaan telah selesai atau BST 2 ya, serah terima kedua selesai. Tapi misalnya kalau setelah masih ada pekerjaan yang perlu diperbaiki ya, meskipun BST 2-nya itu setelah selesai ya durasinya, maka konsultan MK ini masih berhak untuk menunda pengembalian uang retensi sampai perbaikan pekerjaan itu diselesaikan oleh kontraktor gitu ya. Jadi ya intinya kontraktor masih punya kewajiban lah ya sampai dengan BST 2 itu kemudian dicek semua yang perlu diperbaiki harus diperbaiki dulu ya. Nah, ketika pekerjaan telah berakhir dan dinyatakan selesai dengan baik, maka kontraktor berhak untuk mengajukan permohonan sertifikat pembayaran akhir atau final payment certificate atau yang biasa kita sebut dengan aktivitas final account-nya gitu ya. Untuk itu, maka kontraktor harus menyerahkan ya dan meminta persetujuan dari konsultan MK terkait dengan nilai semua pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak dan nilai pekerjaan lainnya yang kontraktor anggap berhak untuk diterima berdasarkan kontrak, artinya klaim ya, dan konstruksinya gitu ya. Nah, apabila nih ternyata konsultan MK itu tidak menyetujui nilai pembayaran tersebut, ya kan, yang diestimasi oleh kontraktor, maka kontraktor harus menyerahkan informasi lebih lanjut ya, perihal klaim pembayaran
yang dianggap kontraktor itu berhak dia terima gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya terkait dengan klaim ya kan, klaim konstruksi. Kalau kemudian setelah konsultan MK melakukan pemeriksaan, pengecekan, benar nggak sih atau punya landasan nggak sih kontraktor itu untuk menerima klaim ini gitu kan ya. Nah maka kemudian sudah disetujui ya kan, disepakati oleh kedua belah pihak ya, konsultan dan kontraktor sejumlah ini, maka kemudian kontraktor dapat mengajukan sertifikat pembayaran akhirnya ini gitu ya kepada pemilik proyek. Dan tentu saja selalu terdapat kemungkinan muncul sengketa konstruksi ya kan, terkait berapa sih besarnya nilai pembayaran akhir ini ya antara kontraktor dengan konsultan MK gitu kan ya. Nah, sengketa ini dapat diselesaikan dengan mengacu pada klausul penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam kontraknya ya. Pada peristiwa nih di mana kontraktor tidak mengajukan sertifikat pembayaran akhir saat pekerjaan berakhir, maka konsultan MK dapat meminta kontraktor segera melakukannya gitu ya. Apabila kontraktor tidak dapat memenuhi tenggat waktunya, ya maka ya dia akan siapa nih si konsultan MK-nya ini dapat kemudian menerbitkan sendiri sertifikat pembayaran akhir sesuai dengan perhitungannya sendiri ya, tanpa mengacu pada perhitungan atau estimasinya si kontraktor gitu ya. Dan sebenarnya memang wajar sih, artinya kan memang yang mengacu yang memiliki kewajiban dan menghitung untuk mengecek keseluruhan realisasi prestasi pekerjaan itu kan adalah konsultan MK ya. Biasanya konsultan MK memang membutuhkan estimasi dari kontrak itu hanya sebagai rujukan aja. Nantinya dia akan tetap harus memiliki kewajiban untuk mengecek ke lapangan ya, benar nggak sih prestasinya segitu gitu kan ya, benar nggak sih jumlahnya segitu gitu kan. Nah ini klausul 14.11 dari FIDIC ya, FIDIC 2017 ya, mengenai final statement. Kalau dulu disebutnya final certificate ya, kemudian diubah menjadi final payment ya. Final statement ya. Statement itu maksudnya adalah sertifikatnya ya. Jadi di sini ada mekanismenya lah ya, Mas. Mekanisme untuk mendraft final statementnya gitu, seperti apa gitu ya. Next ini mengenai pembayaran off-site goods ya. Jadi barang-barang yang ada di off-site ya. Kan memang volume kebutuhan barang ya dan material itu yang konstruksi itu kan sangat besar ya untuk proyek konstruksi, dan seringkali barang dan material proyek itu didatangkan secara bertahap gitu ya. Contohnya itu besi beton lah ya, yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ton gitu kan ya di proyek gitu. Nah, dia kan akan dia memang apa istilahnya sudah dialokasikan untuk proyek ini, tapi kan didatangkannya secara bertahap gitu ya. Nah, eh, ada nih potensi kehilangan maupun kerusakan barang dan material ya berada di pihak si pemilik proyek, andai kata pemilik proyek ataupun konsultan angkat telah memprogreskan suplai barang dan material ini keseluruhan ke dalam sertifikat pembayaran. Padahal kan dia belum datang semua. Mungkin yang didatangkan karena bertahap itu mungkin hanya tahap pertama itu 20%, tahap kedua itu 50%, ya kan, tahap ketiga sisanya gitu kan ya. Kenapa perlu didatangkan secara bertahap? Karena yang pertama itu space di apa namanya, kalau kita mempelajari set management, space di proyek itu terbatas ya, limited, sehingga tidak ada tempat misalnya kan yang cukup untuk kalau misalnya semua barang didatangkan secara satu semua gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu tuh untuk melindungi lah ya, biasanya melindungi dari material-material atau barang-barang yang sensitif terhadap cuaca ya kan. Kalau misalnya di proyek kan kurang terlindungi, mungkin ya masih ada di pabrikannya. Tapi ya sebenarnya itu harusnya kalau biasanya kontraktor itu sudah punya supply agreement dengan si perusahaan suppliernya gitu kan ya. Nanti apakah akan didatangkan secara bertahap atau bagaimana gitu ya.
Nah, lazimnya sih barang dan material yang tidak berada atau belum sampai di lapangan ya, yang disebut sebagai offsite goods, ini tidak dapat diprogreskan terlebih dahulu ya di dalam penagihan kontraktor ya. Kalaupun diperbolehkan di dalam kontrak, biasanya terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh kontraktor ya sebagai persyaratan pembayarannya, misalnya bukti tertulis atau surat jalan yang sesuai, agreement-nya ya kan, kontraknya, identifikasi yang sesuai ya, labeling yang sesuai, jaminan atas barang-barang tersebut ya ketika berada di luar kendali pemilik proyek atau berada di luar kendali kontraktor juga ya, artinya kan karena di luar proyek, lingkungan proyek ya, barang tersebut masih sisanya itu masih di pabrikannya gitu ya. Nanti perlu ada jaminan ya dari kontraktor yang menjamin bahwa ini memang barang ini sudah kita uh, alokasikan dan sudah kita bakal datang gitu kan. Nah, cuma memang masih di tempat di sana. Nah, umumnya nih kalau yang kayak offsite goods gini ya, uh, kalau kalau employer itu tidak mau menerima resiko ya dia mengatakan tidak akan diprogreskan gitu kan ya. Dan itu menjadi resikonya beralih ke si kontraktor gitu ya. Next, ini mengenai penilaian klaim progres pekerjaan ya. Nah, umumnya ini terdapat dua metode ya, dua metode yang dapat dilakukan untuk menilai progres pekerjaan. Yang pertama itu value of completed work ya, atau value to complete, dan yang kedua itu berdasarkan BQ ya. Nah, kalau value of completed work ya, atau value to complete ini adalah metode pembayaran yang mana dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan hingga penyelesaian pekerjaannya gitu ya. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan nilai kontrak dan bukan nilai jumlah pekerjaan aktual. Nah, eh, meskipun demikian, ya, meskipun dia berdasarkan nilai kontrak, seharusnya nilai kontrak dan nilai pekerjaan aktual ini adalah sama ya, kecuali apabila ada perbedaan atau perubahan gambar gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gambar tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan gambar atau tidak ada klaim-klaim lainnya yang muncul ya selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan, maka harusnya nilai kontrak ini adalah sama dengan nilai aktual ya, realisasi di lapangannya gitu kan ya. Nah, biasanya konsultan kemudian akan menghitung klaim progres ini uh, berdasarkan persentase prorata ya dari estimasi progres pekerjaan di lapangan dengan nilai kontraknya ya. Metode yang dilakukan ya klaim progres itu sama dengan progresnya misalkan katakanlah itu sudah 15% dari nilai kontrak ya kan, berarti 15% dari nilai kontraknya katakanlah 100 juta, berarti ya 15 juta gitu kan ya. Atau klaim progres sama dengan nilai kontrak dikurangi nilai sisa pekerjaan itu ya, nilai kontraknya itu 100 juta, sisanya itu ada 85 juta ya kan, maka yang dibayarkan itu adalah 15 juta gitu ya. Jadi itu value of completed work yang pertama ini, yang kedua ini disebut value to complete ya. Nah, metode ini lazim digunakan oleh pihak ketiga nih ya, yang metode kedua ini ya. Kalau misalnya terkait dengan pendanaan pekerjaan atau funding kepada pemilik proyek ya. Nah, umumnya metode ini, metode value of completed work ataupun value to complete ini eh, jarang diterapkan oleh kita karena kita umumnya menerapkan yang BQ kan ya, yang berdasarkan BQ-nya atau berdasarkan actual realisasi pekerjaan di lapangan. Jadi kontraktor perlu kemudian melakukan perhitungan progres di lapangan prestasinya, kemudian nanti harus dicek lagi oleh si konsultan maker. Memang di antara kedua ini, metode 1 dan 2, lebih mudah ya, jauh lebih mudah itu adalah yang metode pertama kan ya, karena hanya berdasarkan nilai kontrak aja, tanpa perlu mengetahui actual prestasi di pekerjaan ya, sesuai dengan BQ di lapangan gitu kan ya. Tapi kalau yang kedua ini jelas dia pembayarannya itu sesuai dengan apa yang kayak actualnya ya, realisasi di lapangannya, karena dia berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicek kepada PQ-nya gitu ya.